Halo guys, bagaimana kabarnya? Masih nyantai? Oke, masih bersama saya Zelan Rasta. Kali ini saya mau membahas tentang kecerdasan manusia atau tipe karakter seseorang berdasarkan teknik Stephen. Oke. Metode ini 95% akurat untuk menilai karakter seseorang. Jadi, bila kita mengetahui karakter seseorang, kita bisa mengambil sikap untuk menghadapi orang tersebut harus seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasan ya. Kecerdasan manusia itu terbagi menjadi 5 bagian di kepala kita, yaitu 2 bagian di sebelah kanan, 2 bagian di sebelah kiri, dan 1 bagian di belakang. Masing-masing otak tersebut itu membawa kecerdasan yang berbeda-beda. Yang mana kecerdasan tersebut 20% itu disebabkan oleh DNA atau genetik kita. Jadi ya tidak bisa dirubah. Itu 20% sudah pasti kita membawa kecerdasan tersebut. Dan 80%-nya lagi adalah lingkungan atau faktor yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi atau merubah karakter kita. 5 bagian kecerdasan yang ada di kepala kita itu disebut sebagai yang pertama sensing, yang kedua kecerdasan thinking, kemudian kecerdasan intuition, keempat feeling, dan yang kelima insting. Nah, kita nilai diri sendiri. Kita ini termasuk kecerdasan yang mana atau karakter orang yang seperti apa? Mari kita kupas tuntas. Jadi untuk mengetahui karakter seseorang atau kecerdasan seseorang, biasanya kita menggunakan metode psikotes ya. Namun psikotes itu hasilnya suka berbeda-beda. Kadang bisa dimanipulasi. Artinya kalau orang yang mau melakukan tes psikotes, biasanya dia melakukan belajar dulu. Sehingga pada saat psikotes hasilnya bagus. Nah, di tes yang kedua kalinya, seminggu kemudian misalnya, belum tentu sama. Ya, tetapi ini ada metode untuk mengetahui kecerdasan seseorang, yaitu dengan tes Stephen. Stephen itu singkatan dari tadi ya, yang saya sebutkan 5 bagian, yaitu S-nya adalah sensing, T-nya adalah thinking, I-nya intuition, F-nya adalah feeling, dan in terakhir itu adalah insting. Nah, dengan metode Stephen ini, maka 99% akurat, karena tidak dapat dirubah. Jadi hari ini Anda tes kecerdasan dengan Stephen, kemudian seminggu kemudian dites ulang, maka hasilnya akan sama. Sehingga ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengetahui karakter seseorang. Untuk melakukan tes Stephen, ada 2 metode. Yang pertama dari golongan darah dan sidik jari. Jadi kita harus mengambil sidik jari kita, 10 sidik jari kita. Kemudian golongan darah kita, golongan darah apa, nanti dimasukkan ke dalam sebuah komputer atau sistem. Maka secara otomatis sistem tersebut akan menghitung dan hasilnya akan keluar nanti kita karakter orang seperti apa. Apakah sensing, apakah thinking, apakah intuition, feeling atau insting. Ya. Nah, kemudian sekarang sudah dikembangkan kembali ada metode baru, yaitu dengan menggunakan tanggal lahir. Ya, saya sudah coba kedua metode tersebut. Yang pertama tadi ya metode dari golongan darah dan sidik jari. Kemudian yang kedua dilihat dari tanggal lahir, ternyata hasilnya sama. Nah, untuk itulah saya mau sharing di sini untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya mengetahui karakter seseorang dari tanggal lahir. Cara menghitungnya adalah, misalnya Anda lahir pada tanggal 15 November tahun 1990. Maka kita jumlahkan tanggalnya dulu. Ya, jadi tanggal 15 itu adalah 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kemudian bulannya juga kita tambahkan. Bulan November itu adalah bulan 11. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah tahunnya, yaitu 1990.
Jadi tahunnya kita tidak usah jumlah ya. Jadi langsung aja 6 ditambah 2 ditambah 1990. Maka hasilnya adalah 1998. Nah kemudian yang 1998 ini kita tambahkan satu persatu. 1 tambah 9 ditambah 9 ditambah 8. Sama dengan 27. Nah 27 ini kita tambahkan juga 2 ditambah 7. Maka hasil akhirnya adalah 9. Nah, apabila tanggal lahir Anda itu tidak 2 angka, contohnya lahir pada tanggal 8 November, ya, berarti 08, maka itu 0 ditambah 8, maka sama dengan 8. Kemudian bulannya, misalnya bulannya juga tidak 2 angka, misalnya bulan September 09. Itu juga sama, 0 ditambah 9, maka hasilnya 9. Ya, jadi kalau contohnya itu Anda lahir di tanggal 8 September, maka 08 hasilnya 8 ditambah 09 hasilnya 9 ya, baru ditambah lagi tahunnya, seperti itu. Nah, bila kita sudah mengetahui hasil akhir, maka kita bisa lihat ya di urutan kecerdasan teknik Stephen ini. Ya, tadi kan saya di awal tulis ada 5 ya. Ada sensing, feeling, thinking, intuition, dan juga insting. Nah, ini dikembangkan lagi. Jadi thinking itu ada 2 macam, yaitu ada thinking introvert dan juga ada thinking extrovert. Begitupun sensing dan feeling. Nah, khusus untuk intuition dan insting itu tidak ada. Ya, tidak ada introvert atau extrovertnya. Nah, tadi kembali ke hasil yang perhitungan sebelumnya, hasil akhir adalah 9. Maka di sini urutan ke-9 adalah insting. Jadi tipe kecerdasan Anda adalah insting. Nah, lalu insting itu seperti apa? Nah, berikut ada penjelasan tentang karakter-karakter pada teknik Stephen ini. Nah, penjelasan saya di awal tadi bahwa manusia itu terbagi menjadi 5 bagian otaknya ya. 2 di kanan, 2 di kiri, dan 1 di tengah ya. Nah, yang bagian kanan ini adalah intuition dan juga feeling. Ya, kemudian yang sebelah kiri adalah thinking dan sensing. Dan otak tengah itu adalah insting. Nah, berarti hasil hitungan akhir tadi kita itu di angka 9 yaitu tipe kecerdasan insting, maka dia menggunakan otak bagian tengah. Ya, kecenderungan dia menggunakan otaknya adalah otak bagian tengah. Nah, untuk mengetahui masing-masing kecerdasan tadi, ya kita mulai dari sensing dulu. Jadi sensing itu orangnya adalah rajin, teliti, detail, ya, menuntut bukti, pikiran terangkai, mendapatkan hasil, membutuhkan kepastian, suka mencontoh, suka non-fiksi, dan ingatannya kuat. Kemudian chemistry dari orang sensing ini adalah harta. Apa itu chemistry? Ya semacam persamaan lah ya. Jadi orang sensing ini chemistry-nya adalah harta. Lalu kecerdasan yang kedua ada thinking. Nah, thinking ini cenderung orangnya itu logis, rasional, namun kurang peka, lalu dingin ya, jaga jarak, tanya data, kritis, tegas menuntut hak, dan maskulin. Chemistry-nya di sini adalah tahta. Kecerdasan berikutnya adalah intuition. Intuition ini cenderung orangnya mempunyai gambaran yang besar, kreatif, unik, abstrak, teoritis, orientasi masa depan, pola beragam, analogi dan metafora, suka cerita fiksi, hal besar dan strategis. Chemistry dari orang ini adalah kata. Lalu kecerdasan feeling, dia akan lebih main hati, berorientasi pada orang, mengukur perasaan, hangat dan ramah, empatik dan simpatik, namun mudah tersinggung, suka mengobrol, meyakinkan, lembut dan penyayang. Chemistry dari orang yang mempunyai kecerdasan feeling adalah cinta. Dan yang terakhir, kecerdasan berikutnya adalah insting. Orang insting cenderung berpikir secara spontan, naluri, pragmatis, generalis, menolong,
to the point kalau berbicara, temannya banyak, mudah beradaptasi, namun traumatik, dan pendamai. Chemistry dari orang insting adalah bahagia. Nah, dari 5 kecerdasan tadi, yaitu thinking, sensing, insting, ya, intuition, dan feeling, dikembangkan. Ada yang introvert dan extrovert. Apa perbedaannya introvert dan extrovert? Introvert cenderung lebih pendiam, ya. Kalau extrovert itu lebih aktif, gitu. Nah, oke. Dari di sini menjelaskan yang thinking itu atau kecerdasan berpikir itu mengandalkan pikiran yang logis, objektif, dan efektif. Lalu yang sensing atau kecerdasan indrawi, yaitu dia lebih praktis, konkret, sesuai jangkauan panca indera. Dan berikutnya ada intuition, berpikiran jangka panjang, optimis, dan terkonsep. Lalu orang feeling mengandalkan perasaan atau mengutamakan rasa, dan orang insting itu cenderung yang lebih spontan. Nah, 5 kecerdasan tadi kalau kita gambarkan di film Doraemon, ya kita pasti semua tahu film Doraemon ya. Jadi orang insting itu ibarat Doraemon. Dia serba bisa ya, namun kekurangannya adalah temperamen, traumatik. Kemudian intuition itu digambarkan sosok Shizuka. Dia cerdas ya, namun dia punya gengsi. Lalu orang feeling seperti Nobita. Dia punya jiwa pemimpin, kemudian kekurangannya dia penyuka hal-hal yang instan dan mudah patah hati ya. Lalu berikutnya ada sensing, digambarkan oleh Suneo. Dia lebih aktif, namun minusnya itu adalah pamer, manja, dan lain-lain. Dan terakhir, orang tipe thinking itu dia tegas, kokoh, ya. Namun minusnya adalah memaksa dan ingin diakui. Nah, ini contoh gambaran pada film Doraemon. Kemudian dilihat dari cara kerja, orang sensing itu bekerja teratur. Orang thinking bekerja mandiri. Orang intuition bekerja variatif. Orang feeling bekerja secara bersama. Dan orang insting bekerja secara spontan. Lalu, pandai dalam hal apa saja orang-orang tersebut? Orang sensing dia pandai dalam ketelitian dalam bekerja. Orang thinking pandai mengejar akurasi. Orang intuition pandai menciptakan produk. Orang feeling pandai membangun kerjasama. Dan orang insting pandai dalam hal teknik lebih yang taktis. Bagaimana dengan keterbiasaannya? Orang sensing terbiasa dengan bekerja lebih efisien. Orang thinking terbiasa dengan lebih efektif. Intuition lebih solutif. Orang feeling lebih persuasif. Dan orang insting lebih responsif. Nah, untuk menjadikan sukses, maka kita perlu langkah yang harus diambil. Nah, orang sensing perlu meningkatkan skala dan waktu, karena itu menjadi kelemahannya. Kemudian orang thinking perlu mengefektifkan sistem. Orang intuition perlu mengkapitalisasi aset. Orang feeling perlu menempa orang. Contoh jadi guru ya. Untuk ngajarin orang itu lebih cocok orang feeling. Lalu orang insting untuk memperlancar keadaan, khususnya dalam hal negosiasi misalnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat teori circulation berikut, yang mana anak panah yang warna biru itu artinya dia menyokong. Dan anak panah yang warna orange itu artinya menaklukkan. Berarti cara bacanya begini, teman-teman. Contoh yang insting. Insting itu akan sangat membantu orang intuition, ya, karena anak panah biru dari in menuju ke i. Artinya orang insting akan lebih menyokong orang yang tipe intuisi. Lalu kita baca anak panah yang warna orange. Contohnya di sini S menunjuk insting. Artinya orang sensing itu bisa menaklukkan orang insting. Begitu seterusnya ya. Jadi Anda cukup melihat
anak panah di sini. Nah, dengan teknik ini kita bisa membaca karakter orang-orang yang ada di dekat kita. Contohnya keluarga kita, istri, anak-anak kita, atau keluarga kita, ataupun teman kita. Kita lihat karakter mereka sehingga kita bisa menentukan sikap yang harus kita lakukan ke mereka itu seperti apa. Sesuai dengan kecerdasan kita dan kecerdasan mereka, kita akan lihat baiknya seperti apa. Oke teman-teman, itu saja pengetahuan yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih dan jangan lupa dong di subscribe dulu, like and comment. Oke, terima kasih, sampai jumpa.